Ya, kembali apa kabar Indonesia Malam, dan sekarang saya juga mau sapa ini anggota Komisi 1 DPR kita, Mas Farhan dari Partai Nasdem. Di sini Mas Farhan, selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, Mohon jadi maaf ya, saya lagi kumpul-kumpul ya sama keluarga tidak di Bandung. mengapa, tidak mengapa. Tapi sebentar dulu ya Mas Farhan ya, mungkin sekarang saya ke Pak Syarif. Pak Syarif, sambil saya juga ingin tahu sebagai posisi Pak Syarif dan juga fraksi di DPR ini bagaimana mengenai perjanjian DCA yang kalau surpresnya disampaikan, nah ini sebenarnya muaranya ada ke DPR. Dan juga boleh cerita Pak, dulu pada saat Bapak di DPR tahun 2007 pada saat Pak SBY ini kan gagal, bahkan banyak sekali yang mengkritik. Nah, apakah berbeda suasana kebatinannya dibandingkan dulu atau sama, Pak? Ya tentu berbeda ya. Zaman di Pak SBY dengan zaman sekarang kan tentu berbeda. Nuansa di DPR juga tentunya berbeda. Tetapi semangatnya adalah manakala itu demi kepentingan bangsa dan negara, kita meletakkan kepentingan bangsa dan kedaulatan negara di atas segala-galanya, tentu kita akan satu pendapat. Nah, Mbak Caca menyangkut masalah Singapura. Ingin saya tegaskan bahwa Singapura ini memang pandai ya, pandai karena apa? Karena dia selalu mengusulkan setiap permasalahan itu selalu dipaketkan. Nah, justru itulah perjanjian ekstradisi yang dulu sudah akan ditandatangani oleh Pak SBY, tetapi mentah lagi karena Singapura itu selalu mengaitkan dengan satu paket dengan DCA. Nah, DCA ini intinya DCA pada saat itu memang sangat merugikan Indonesia, ya, bahwa di situ dikatakan pemerintah Singapura bisa melakukan latihan bersama dengan negara-negara lain di daerah Riau. Nah, ini tentunya melanggar kedaulatan negara kita, sehingga Pak SBY tidak jadi mengusulkan perjanjian ekstradisi tersebut ke DPR. Tentunya ini demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi, nah sekarang saya melihat ini terjadi lagi. Nah, terus terang saja materi daripada ketiga perjanjian ini belum kami baca ya. Tetapi intinya kalau itu dikaitkan satu dengan yang lain, tentunya tidak fair enough menurut saya. Tetapi saya setuju apa yang disampaikan oleh saudara saya Pak Gambalin, bahwa di dalam kita menegosiasi terhadap suatu persoalan, ya tentu ada take and give, ya kan, harus ada sharing bersama. Tetapi yang menjadi pertanyaan kami ya, bahwa kenapa harus menjadi satu paket, ya? Oke, kalau ekstradisi saja, maunya Singapura bagaimana, maunya Indonesia bagaimana, udah kita fokus kepada ekstradisi. Jangan dikaitkan dengan DCA, jangan dikaitkan dengan FIRS. Sesuatu hal yang berbeda, tiga hal yang berbeda. Nah, itulah yang menjadi keberatan kami sebenarnya. Tetapi kalau itu menyangkut betul-betul DCA, misalkan pemerintah Singapura tidak boleh melakukan latihan dengan negara lain tanpa misalkan tanpa sepengetahuan atau izin dari pemerintah Indonesia, mungkin itu satu kompromi yang bagus. Nah, begitupun juga dengan halnya FIRS. Nah, kalau FIRS ini kami melihat bahwa Indonesia sangat dirugikan. Indonesia dirugikan karena apa? Kedaulatan negara kita yang dari 0 sampai 37.000 kaki itu menjadi dikelola oleh negara lain. Menyangkut masalah ekonomi, saya pikir itu adalah masalah yang kedua. Indonesia tidak menempatkan dalam soal ekonomi, itu adalah tambahan advantage yang diperoleh oleh Indonesia dengan memelihara dan memegang kedaulatan negara kita. Jadi kalau menyangkut masalah FIRS, saya melihat bahwa unsur kedaulatan inilah yang perlu untuk dipertimbangkan. Jadi lagi-lagi memang saya katakan ya pemerintah Singapura ini cerdik sekali dalam bernegosiasi. Yang menjadi pertanyaan adalah
kalau seandainya DPR nanti menyetujui ekstradisi, tetapi yang lain, Pierce itu ditunda, bagaimana dengan sikap Singapura? Apakah dia akan membatalkan semuanya? Ya. Nah, ini berarti kepentingannya Singapura itu sudah sangat calculated, betul-betul, ya kan? Nah, karena memang Singapura ini memerlukan medan untuk latihan. Karena dia nggak punya medan untuk latihan, sehingga dia melihat bahwa ya dataran Sumatera itulah yang menjadi sasaran Singapura dalam hal ini. Jadi kelihatannya dia mempergunakan kepentingan Singapura itu, dia mengorbankan ekstradisi untuk kepentingan DCE dan kepentingan Pierce. Nah, tentu ini saya katakan lagi tidak fair enough. Yang fair adalah mari kita bicarakan satu-satu. Ekstradisi adalah ekstradisi, DCE adalah DCE, Pierce adalah Pierce. Sekalipun di Pierce juga kita banyak dirugikan. Jadi saya melihat ini luar biasa ini Singapura. Nah, tentunya Singapura bisa membaca, ya kan, bahwa Indonesia itu sebenarnya bagaimana sekarang. Tetapi lagi-lagi pada saat SBY jelas mengatakan mereka tidak setuju kalau dipaketkan gitu. Justru itulah tidak diajukan ke DPR. Dan nuansa ini juga di DPR pada saat itu juga setuju langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak SBY. Saya pikir itu. Ya, ditahan dulu Pak Syarif, sudah kebayang ya, setuju-setuju aja, tapi kalau dipaketkan ini yang harus dipertimbangkan. Mas Farhan, kalau dari Nasdem bagaimana? Apakah sama? Atau mungkin jangan-jangan Nasdem sepaket juga gol aja gitu, oke aja gitu, bagaimana? Pada prinsipnya ini kan dua negara lagi sama-sama butuh. Kita butuh mengamankan kedaulatan kita lewat SIR. Jadi secara legal itu jadi pasti milik kita. Yang kedua, pada saat bersamaan kita perlu menjawab tantangan dari orang-orang kenapa para pelaku khususnya korupsi kemudian bisa begitu bebas berada di Singapura, ya. Dan yang ketiga tentunya ada masalah DCA. Ini deh, kalau DCA kami melihatnya bahwa pada kenyataannya itu merupakan sebuah area yang sangat strategis. Mengapa? Karena pada saat bersamaan juga dua superpower dunia sekarang ini memiliki kepentingan di bibir daerah-daerah yang dijadikan atau diusulkan sebagai area DCA tersebut. Nah, untuk itulah Amerika dan China tentu punya kepentingan. Kita mesti melihat kepentingan di belakangnya. Saya rasa dalam rangka menjaga keseimbangan kekuatan dan dalam rangka persahabatan ASEAN, DCA ini merupakan sebuah harga yang layak kita bayarkan. Karena bagaimanapun juga tentu kita bisa membangun sebuah kerjasama dengan persyaratan-persyaratan teknis di mana pada dasarnya nanti setiap latihan militer asing yang dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia tetap harus melibatkan TNI. Nah, hal ini kan tidak mungkin tidak terhindarkan. Jadi ini adalah sebuah perjanjian prinsipal yang kemudian perjanjian teknisnya tentu harus dipertimbangkan dengan baik. PIR contohnya, yang merupakan perjanjian yang melibatkan Kementerian Teknis, Kementerian Perhubungan. Toh ada 29% area yang tetap menggunakan semua perangkat dan sumber daya manusia dari Singapura. Kita hanya menempatkan beberapa orang supervisor di menara pengawasnya Singapura. Tetapi secara legal masih 100% milik kita. Dan ekstradisi dari Singapura Indonesia yang berada dalam kerangka luas mutual legal assistance ASEAN ini harus tetap dilaksanakan. Karena bagaimanapun juga tertunda selama 15 tahun ini memakan begitu banyak kerugian untuk kita semuanya. Ya, baik, ditahan dulu Mas Farhan, nanti sudah kita lihat ya ternyata ini masih wait and see kita di DPR. Nanti sesaat lagi Bang Ngabalin, tapi kita sudah agak sedikit ketinggian bahasan kita. Mungkin sejenak kita tinggalkan bahasan mengenai DCA dan juga FIR. Nanti sesaat lagi saya ingin menguliti mengenai perjanjian ekstradisi. Karena mengingat bahwa saya mungkin yang senang sekali ketika ada perjanjian ekstradisi. Siapa yang tidak senang untuk bawa pulang kembali para obligor atau koruptor BLBI. Tapi apakah benar mengingat pasal retroaktif ini adalah 18 tahun. BLBI kapan pemirsa? 98. Kalau 18 tahun berarti yang ditangkap hanya kasus 2002 hingga 2020. Nggak ampuh dong sesaat lagi.